Ada peribahasa yang bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Devi Olastari, Saya Lana Sagita Barsembalan, saya Zahwat Yunisa Ramadhani. di mana pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan menjelaskan mengenai uang. Baik, apa itu uang? Uang adalah suatu benda atau alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan pertukaran barang dengan barang lainnya. Ciri uang agar penggunaannya tetap stabil atau efisien. Yang pertama, tahan lama. Yang kedua, diterima oleh masyarakat tanpa keraguan. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa atau dipindahkan. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Yang kelima, kualitas setiap uang cenderung sama. Yang keenam, nilai cenderung stabil. Dan yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang ada dua. Yang pertama, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi alat tukar sebagai pengganti sistem barter. Kedua, sebagai satuan ukur, yaitu untuk mengukur tingkat nilai suatu barang dengan barang lain. Contohnya, pensil seharga Rp2.000 dan buku seharga Rp100.000. Maka buku lebih besar daripada pensil. Lalu ada fungsi turunan. Yang pertama sebagai pembayaran yang sah, yang kedua sebagai pembayaran hutang, yang ketiga sebagai penimbunan kekayaan, yang keempat sebagai pengalih kekayaan, yang kelima sebagai standar pembayaran di masa depan, yang keenam sebagai alat menabung, dan yang ketujuh sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nilai-nilai uang terdiri dari yang pertama, nilai intrinsik, nilai yang digunakan untuk membuat uang atau harga bahannya. Yang kedua, nilai nominal, nilai yang tertera pada uang. Yang ketiga, nilai internal atau tukar, nilai yang menunjukkan daya beli uang. Dan yang keempat, yang terakhir, nilai eksternal, nilai yang bila dibandingkan dengan valuta asing. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatan, yang kedua berdasarkan nilai uang, ketiga berdasarkan pihak yang membuat, yang keempat berdasarkan negara yang mengeluarkan. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuat terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada uang logam. Uang logam merupakan uang yang terbuat dari bahan aluminium ataupun nikel, tetapi pada zaman dahulu uang terbuat dari emas ataupun perak. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari bahan kertas ataupun menyerupai bentuk kertas. Lalu ada jenis-jenis uang berdasarkan nilai uang. Yang pertama ada nilai bernilai tidak penuh. Uang bernilai tidak penuh adalah uang yang nilainya lebih besar daripada nominal nilai intrinsiknya, seperti uang kertas. Yang kedua ada uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh merupakan uang yang nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya, seperti uang dinar atau emas. Lalu ada jenis-jenis uang berdasarkan pihak yang membuatnya. Jenis-jenis uang berdasarkan pihak yang membuatnya terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat. Salah satu contohnya seperti uang logam dan uang kertas. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum untuk alat pembayaran seperti giro, cek, dan miliar. Selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan dari negara yang mengeluarkan. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan terbagi ke dalam 2 bagian, yakni uang dalam negeri dan uang luar negeri. Uang dalam negeri merupakan uang yang dibuat dan beredar pada negara itu sendiri, sedangkan uang luar negeri merupakan uang yang dibuat oleh suatu negara tetapi beredar di negara lain. Lalu ada permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah yang ingin dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai transaksi pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Lalu, apa itu penawaran uang? Jadi, penawaran uang merupakan jumlah uang yang ada dan siap bersedia untuk transaksi masyarakat dalam waktu dan wilayah tertentu.